Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya, para pengusaha di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Nurholis di channel Nurholis MKT. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya dan usahanya tambah maju. Amin. Kali ini di video ini saya akan berbagi bagaimana kita melakukan stok opnam, ya stok opnam yang efisien dan cepat itu ya. Nah, karena stok opnam ini adalah rutinitas atau pekerjaan yang memang harus kita lakukan sebagai pengusaha yang punya persediaan ya, atau punya toko misalnya gitu. Tujuannya untuk apa? Itu biasanya untuk mencocokkan antara stok fisik barang yang ada di toko dengan stok komputer, gitu ya. Sehingga apa yang ada di komputer nanti gambarannya adalah real seperti apa yang ada di lapangan gitu. Fungsinya untuk mencocokkan stok fisik dengan stok komputer. Di samping itu juga stok opnam ini gunanya adalah untuk, laporan persediaan akhir ya, yang gunanya adalah untuk penghitungan, pembukuan di akhir periode biasanya ada yang dengan akunting dan sebagainya, untuk laporan akhir bulan. Nah, itu perlu kita melakukan stok opnam. Nah, tapi stok opnam ini, sesungguhnya tidak mudah, walaupun kelihatannya mudah hanya menghitung barang, kemudian nanti kita cocokkan dengan stok di komputer, tapi kenyataannya di lapangan, tidak mudah ya. Karena apa? Karena kalau di toko ya, terutama toko retail itu karena banyaknya item barang ya, ribuan bahkan puluhan ribu, bahkan ada yang ratusan ribu satu toko. Nah, itu sehingga, tidak mudah untuk melakukan, yang namanya stok opnam. Yang biasa dilakukan adalah dengan cara manual, misalnya dengan pakai buku dicatat, barang A stoknya berapa, barang B stoknya berapa, kemudian nanti baru di-input di komputer. Ya, itu juga, eee, turut andil ketika ada selisih-selisih ya, kesalahan itu bisa ada di situ gitu ya. Artinya kesalahan stok opnam itu pertama bisa jadi dari cara menghitungnya salah. Yang kedua kemudian ketika kita mencatatnya bisa jadi salah, salah barang. Kalau kita mencatatnya menggunakan barcode-nya yang dicatat, bisa jadi barcode-nya salah, nulis sehingga nanti salah masuk. Kesalahan yang berikutnya biasanya adalah ketika kita nginput di komputer. Nah, ketika nginput di komputer itu bisa juga kita salah ketik. Salah ketik panggil kode barangnya salah ataupun salah ketik kuantitinya. Jadi, banyak faktor nanti yang menyebabkan stok opnam ini menjadi kurang valid gitu. Sehingga untuk mengatasi hal itu maka dibutuhkan sebuah tools, atau sebuah alat ya, untuk mempermudah dan mempercepat dan, membuat stok opnam ini mendekati akurat ya, ya. Nah, salah satunya yang saya mau tunjukkan di sini adalah kita menggunakan alat ya, alat ini namanya PDT ini, seperti ini. Alatnya seperti ini, PDT namanya. Ini gunanya adalah untuk melakukan stok opnam, untuk collecting data ya, stok opnam. Ya, jadi kita hanya membawa alat ini saja, ya, ini ada scanner barcode-nya, sehingga apa namanya, ini, sangat praktis ya. Jadi tinggal di-scan barangnya, masukin kuantitinya, itu langsung tercatat di sini, ya. Dan ketika menggunakan alat ini, kita akan bisa merasakan efisiensinya. Yang pertama adalah, eee, kita tidak terlalu membutuhkan sumber daya yang besar, artinya karyawannya nggak perlu banyak-banyak untuk stok opnam, karena alat ini bisa satu alat ini bisa dibandingkan dengan, 4 orang yang mencatat manual, ini insya Allah bisa lebih cepat, ya. Dan yang kedua adalah pencatatannya akurat ya, karena ketika kita scan langsung barcode-nya gitu, insya Allah pasti benar barcode-nya yang masuk ke alat ini, dan kemudian kita tinggal mengisi kuantitinya saja. Dan kita tidak perlu input lagi di komputer ketika menggunakan alat ini. Ya, sehingga tinggal download saja di komputer, otomatis akan menjadi stok opnam. Ya, sehingga itu meminimalkan kesalahan human error itu ya. Ya. Untuk menghindari human error itu menggunakan alat bantu, diantaranya yaitu alat bantu ini namanya PDT ya, untuk collecting data, stok opnam. Nah, terus bagaimana caranya? Sangat mudah sekali penggunaannya ini, ya. Nanti langsung kita praktek saja, ya. Kita kasih contoh saja, ini,
menunya juga ya cukup apa namanya, simpel saja ya. Jadi hanya collect saja itu ya, collecting data dan, upload data itu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya tinggal ini barangnya gitu ya, kemudian kita klik di sini pilih menu collect ya, kemudian kita scan barangnya, ini ya. Scan, setelah di-scan kemudian kita isi kuantitinya, misalnya ini 10 ya, langsung aja 10 gitu. Nah, misalnya begini. Tinggal ke 10 tinggal di oke. Nah, kemudian kasih contoh lagi barang lain misalnya ini, ya misalnya ini ya. Nah, kita begini aja di-scan gitu ya. Oke, langsung kita masukkan kuantitinya, misalnya ini adalah 20. Coba satu lagi, misalnya ini barangnya tinggal di-scan aja begini. Nah, kemudian kita masukin kuantitinya, misalnya ini jumlahnya 12 misalnya. Ya, tinggal di oke saja. Sudah seperti itu saja. Terus sampai ini bisa muat puluhan ribu item barang ya. Eh, Ketika sudah selesai ya atau sudah sebagian di-open bisa langsung di-download ya, di-download di komputer. Ya, lalu bagaimana cara mendownloadnya? Nah, kami kasih tahu ya. Cara mendownloadnya di program MKT ya. Ini yang digunakan adalah program inventory yang MKT sistem komputer ya. Jadi menggunakan program MKT ini di inventory, kita akan lihat bagaimana caranya. Nah, alat ini itu dilengkapi dengan dongle-nya ini. Jadi kalau beli alat ini sudah sepakai dengan dongle-nya, sehingga ketika kita transfer data, itu tinggal dimasukin ke dongle-nya saja seperti ini. Nah, kemudian nanti kita pilih menu upload. Nah, ini ada upload ya. Coba kita langsung praktek saja. Oke, kita masuk di menu proses ambil data opname dari PDT ya. Jadi nanti ini dipilih dulu, pilih yang upload gitu ya. Pilih upload. Nah, kemudian setelah pilih upload, kemudian di komputer ya, itu diklik ambil data opname dari PDT. Oke. Ini sudah masuk ya, sehingga di PDT pun ditanya, apakah data ini yang sudah diambil akan dihapus atau tidak? Ya, baiknya dihapus ya kalau sudah masuk datanya, karena supaya nanti tidak lupa. Dan ini bisa disetting, nanti otomatis menghapus ketika data sudah di-download. Oke, setelah itu proses di komputer tinggal disimpan saja. Oke, simpan saja sudah. Nah, kemudian kita cek di menu daftar opname. Nah, di sini sudah ada. Ini opname dari PDT. Tadi kita nyoba 3 barang ya, sehingga yang muncul di sini juga cuma 3 barang. Nah, di sini langsung kelihatan stok komputernya berapa, kemudian stok opname-nya berapa, ya. Sehingga langsung ketemu selisihnya berapa itu. Ya, jadi komputernya misalnya di sini 0, tapi fisik barangnya ada 12, sehingga menjadi selisih lebih 12. Misalnya gitu. Atau yang ini ada yang stok komputernya 10, stok opname-nya 10, sehingga selisihnya 0, artinya sudah betul nggak ada yang selisih barangnya gitu ya. Ketika sudah seperti ini, udah gampang saja, tinggal disimpan saja sudah. Di select all begini ya, kemudian kita posting. Nah, ketika di posting ini sudah selesai opname-nya. Cukup simpel sekali, sudah selesai opname-nya, tinggal kita cek laporannya di sini. Ya, laporan opname hari ini, laporan opname detail hari ini misalnya, ini tinggal diklik saja. Nah, ini sudah muncul laporan opname-nya. Ya, dan laporan selisihnya sudah ada di sini. Ya, sehingga sangat simpel sekali ketika kita menggunakan yang namanya alat PDT ini. Ya, jadi ini memang alat bantu untuk memudahkan kita itu untuk mempersingkat atau memperpendek waktu kita untuk bekerja ya. Dan ini dengan alat ini adalah bisa menghemat banyak waktu dan tenaga. Gitu.
Tapi alat ini memang butuh investasi untuk beli alatnya ya. Kalau ingin beli alatnya, bisa hubungi kami. Jadi ini, seperti ini saja sudah selesai nih opnamnya ini. Ketika dicek barangnya di komputer gitu ya, barangnya ini sudah masuk stoknya, stoknya sudah berubah. Coba ini kita masukin misalnya barangnya, kita cek stoknya. Nah, barang ini ya, kita cek di komputer sudah masuk stoknya tadi stok opnam terakhir adalah 20 ya. Jadi kalau stok opnam itu otomatis menimpa itu ya. Dan ketika menggunakan PDT ini pun ketika barangnya tadi sudah ketemu 10, kemudian ketemu lagi 20, itu nanti otomatis ketika mau diposting dia akan gabung menjadi 30 ya. Jadi nanti akan ditanya sama komputer, ini tadi sudah ada, kemudian kok ini ada lagi, mau ditambah atau ditimpa? Nah, itu pilihannya di situ. Kalau mau ditimpa berarti yang digunakan yang terakhir. Kalau mau ditambah berarti dijumlah dari yang awal dan yang akhir, sehingga menjadi 30 misalnya gitu. Jadi seperti itu. Itu saja tips untuk opname-nya kali ini. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa menghemat banyak waktu dengan investasi alat ya. Ya, jadi orang yang cerdas itu adalah spending money to save time itu katanya seperti itu. Jadi kita harus banyak hemat waktu gitu ya. Lebih baik kita ngeluarin uang tapi kita akan mendapatkan waktu yang lebih banyak. Nah, dengan alat ini anda akan mendapatkan waktu yang lebih banyak. Artinya apa? Tidak butuh berhari-hari untuk offline, bahkan tokonya tutup gitu ya. Nah, bahkan ketika punya alat ini nanti lebih enak ketika kita mau melakukan stok opnam harian. Jadi stok opnam itu nggak harus tutup sebulan sekali, itu misalnya tutup nggak harus ya. Tapi kita lakukan opnam harian sehingga persediaannya selalu mendekati benar, sehingga di akhir bulan ketika kita mau laporan persediaan akhirnya, kita tinggal cetak aja laporannya, persediaan akhir itu sudah mendekati benar. Insya Allah seperti itu. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.